Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwas Kita Putro, NIM 215211063 dari kelas MBS 2B. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dengan menjelaskan materi melalui video. Pengertian ulumul Quran. Secara etimologi, kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Kata ulum yang disandarkan kepada Al-Quran memiliki pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, nasik mansuk, i'jaz, maki madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, merupakan isim masdar, yaitu artinya bacaan. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi sebagai mukjizat dan isi yang menarik untuk dijadikan studi, sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, diantaranya adalah ulumul Quran. Yang selanjutnya, segi turunnya Al-Quran. Perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau. Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Usai diturunkan di langit dunia, lalu wahyu Allah Al-Quran ini diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks dan kebutuhan selama kira-kira 23 atau 25 tahun. Urut-urutannya, pendapat ulama tentang penyusunan surat Al-Quran yang terdapat hasil ijtihad sahabat tauqifi, dan ada pula yang mengatakan bahwa sebagian besar merupakan tauqifi dan hanya sebagian kecil ijtihad sahabat. Meskipun demikian, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua. Hal ini dipertegas dalam riwayat sebagaimana dikutip oleh Atailah, riwayat dari Huzaifah al-Saqafi, salah seorang yang ikut dalam utusan Bani Saqif yang menyatakan memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dilakukan dengan dua metode, yaitu 1. Pengumpulan metode dengan hafalan. Bangsa Arab pada masa itu terkenal dengan kuatnya ingatan mereka. Tak heran ketika Al-Quran turun, pada para sahabat berbondong-bondong untuk menghafalkan Al-Quran lalu mengajarkan kepada anak istrinya. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran dengan tulisan. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sangatlah sederhana. Mereka menggunakan batu, pelepah kurma, lontaran kayu, tulang belulang, dan lainnya. Sahabat yang bertugas sebagai sekretaris Nabi ialah sahabat yang dipilih dari kalangan sahabat yang terbaik dan indah tulisannya, sehingga mereka benar-benar pantas mengemban tugas mulia ini. Oke, selanjutnya pembacaannya. Mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dan cara baca, mengenal tanda baca, mengenal tajwid, rajin dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya model penafsiran. Pertama, tafsir ismali atau tafsir global. Tafsir ini biasanya lebih ringkas dibanding tafsir yang lainnya. Kedua, tafsir tahlihi atau tafsir analitik. Tafsir ini biasanya menafsir Al-Quran secara rinci dan komprehensif. Ketiga,
tafsir muqarron atau tafsir perbandingan. Model tafsir ini biasanya membandingkan satu tafsir dengan tafsir lainnya. Keempat, tafsir maudhui atau tafsir tematik. Tafsir ini biasanya membahas tafsir bermula dari tema-tema tertentu. Selanjutnya, kemujizatan. Segi-segi kemujizatan Al-Quran. Pertama, dari segi bahasa yang meliputi qawaid dan sastranya. Sisi lain yang menakjubkan dari bahasa Al-Quran adalah penggunaan kata secara seimbang, baik kata berlawanan maupun kata sinonim. Kedua, dari segi isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat di dalamnya. Contoh, surat Yunus, surat Al-Rahman, surat Al-Hijr, surat An-Nahl, surat Al-Baqarah, dan sebagainya. Nasik dan mansuknya. Nasik secara umum ialah menghilangkan atau menghapus, sedangkan bagian yang dihapus dinamakan mansuk. Menurut Manakalil Al-Khatan dalam bukunya Ulumul Quran, bahwa nasik adalah mengangkat atau menghapus hukum syarah dengan dalil syarah yang lain yang datang kemudian. Nasik mansuk merupakan salah satu pembahasan ilmu Al-Quran. Dalam perkembangannya, konsep nasik sangat kontroversial, terlebih jika nasik ini dilihat dari perspektif historis serta diangkat dalam sebuah kajian tafsir, dan ulumul Quran memiliki peran yang signifikan dalam wacana tafsir. Hal ini kebukti bahwa jika sebuah ayat diasumsikan sebagai ayat nasik, maka yang berhak menas adalah Allah semata. Persoalannya bukan tidak diterima interpretasi, akan tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara lahiriah mengidentifikasi adanya kontradiksi antara ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain. Hal tersebut tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi. Selanjutnya, syubhat merupakan salah satu perkara hukum yang perlu dipahami setiap muslim. Secara bahasa, syubhat artinya keadaan gelap, kabur, samar, atau tidak jelas. Sedangkan menurut Fahrur Muiz dan Muhammad Suhadi dalam buku 40 Pesan Nabi untuk Setiap Muslim, syubhat adalah suatu yang masih dipertentangkan hukumnya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir, kita tidak boleh ragu dengan kebenaran Al-Quran karena ia memang dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita ragu, memberikan tantangan yang cukup, Allah akan memberikan tantangan yang cukup adil kepada siapa saja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.